Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Agustus 2021. Ampunilah yang telah menyakiti kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 10a, dilanjutkan ayat 11 dan dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 17, dan Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang pengampunan. Pengampunan itu sendiri berarti mengampuni. Dalam bahasa Yunani disebut apemi, yang artinya membiarkan pergi bebas, menutupi, menghapus, memulihkan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita dapat mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, yang telah membuat kepahitan di dalam hidup kita? Dosa merupakan hal penghalang saudara-saudara dan perusak bagi manusia di dalam persekutuannya dengan Allah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan tersebut, Allah selalu memberi belas kasihannya kepada kita semua dan selalu menyuarakan pertobatan untuk menerima pengampunan darinya. Allah yang adalah kasih mau mengampuni umatnya yang telah berbuat dosa, kalau umatnya mau datang dan bertobat. Pengampunan Tuhan ini tanpa batas, saudara. Tidak seperti kita. Saya mau mengampuni, mau memaafkan kalau dia, saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan tanpa batas dari Yesus Tuhan sangat jelas sekali di dalam dialog Petrus dan Yesus. Pertanyaan Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mau menyampaikan di sini kepada kita bahwa mengampuni itu belum cukup sampai 3 kali saja, seperti apa yang menurut pendapat kebanyakan orang. Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini saudara-saudara bukan berarti kita sama dengan kan 490 kali. Kalau diartikan seperti itu saudara, jika kita menghitungnya sekaligus mencatatnya pastilah sangat membosankan. Dan pasti hitungan kita akan meleset saudara. Dalam hidup orang percaya tidak boleh ada kata tiada maaf bagimu. Seperti apa yang dikatakan oleh dunia. Atau seperti yang sering kita dengar, nanti kita bertemu di liang lahat. Kalau Petrus katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:16 sampai dengan 17. Maka hari ini saudara-saudara, Yesus hendak menyampaikan kepada kita semua, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah mengampuni. Injil hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus pun mau dari kita yang sudah menerima pengampunan harus juga dapat mengampuni terhadap sesamanya. Sebagaimana Yesus sampaikan di dalam perumpamaan dalam Injil hari ini. Juga dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Pengampunan dosa yang kita terima dari Allah saudara-saudara bukanlah karena kelayakan kita. Tetapi hal pengampunan ini merupakan anugerah, tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Belas kasihan dan rahmat anugerah semata. Kita semua telah berdosa menurut Pengkhotbah 7 ayat 20 saudara.
Jadi kalau kita berkata bahwa saya tidak berdosa, berarti kita adalah seorang penipu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Itu berarti kita sungguh memerlukan pengampunan dari Tuhan, saudara. Yesus pun mengajarkan kepada kita cara berdoa dalam Bapa kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami seperti, saya ulang saudara-saudara, ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini saudara ada kata seperti. Berarti kita harus terlebih dahulu melakukannya. Yaitu melakukan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita. Maka jika kita melakukannya, maka anugerah pengampunan dari Allah Bapa akan kita terima, saudara-saudaraku. Bukan itu saja saudara, pemulihan, kesembuhan pun akan kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengampuni didasari oleh kasih, saudara. Maka dalam kasih kita tak akan mengingat-ingat lagi atas kesalahan orang lain. Ingat, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui renungan hari ini, ampunilah orang lain yang telah menyakiti kita, saudara. Suami istri kita, mertua kita, anak-anak kita, atasan kita, karyawan kita, komunitas kita, dan semuanya saudara, siapa saja yang telah menyakiti kita. Ampunilah mereka semua yang telah menyakiti atau berbuat tidak adil bagi kita. Terutama ampunilah orang tua kita yang telah salah memperlakukan kita sebagai anak saat kita masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita mau melakukan pengampunan terhadap sesama kita. Bapa, aku tahu bahwa saat aku mengampuni orang lain, itu adalah menyenangkan-Mu. Tolong ya Tuhan, untuk menyadarkan aku bahwa orang lain merupakan keinginanku yang utama. Demi Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.